Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel YD China. Hari ini Y mendadak pulang kampung lagi ya ke desanya suami ya. Ini udah hari yang keempat kalau nggak salah. Jadi kami mendadak pulang karena ada berita duka ya. Jadi itu kemarin-kemarin sempat ke rumah papa mertua untuk menjemput kan ya, dan rumah paman ya untuk menjemput, bawa pulang sekalian ke kampung. Nah, pagi hari ini tadi subuh saya dan suami turun ke kota kabupaten untuk belanja beberapa kebutuhan yang diperlukan di rumah duka. Jadi bentuknya ada yang emas-emasan bohongan, terus uang-uangan bohongan. Nih, uang zaman dulu yang bohongan, yang perak, koin-koin. Ini untuk dibakar semua ya. Uang orang meninggal lah. Later. Teman-teman, saya dan suami sudah selesai ya di kota kabupaten untuk berbelanja. Tadi kami berdua berbagi tugas supaya cepat ya selesai ya. Jadi kami belanja beberapa mantau, terus belanja lagi beberapa sayur yang dibutuhkan. Jadi itu di sini di rumah duka ada dapur umumnya. Orang sini menyebutnya pesta putih karena ada pesta merah yang sebagai simbolis pernikahan ya, karena warna merah kan simbolisnya kan dengan arti maknanya kan kebahagiaan, keberuntungan ya. Jadi kalau misalkan berduka itu pesta putih disebutnya. Jadi dapur umum itu disediakan makanan nanti untuk saudara yang datang dari jauh dan tamu-tamu yang datang ke desa ya, karena kan di desa ini kan susah ya pasti ya cari makannya ya, udah datang jauh-jauh kan nggak ada makanan kan. Jadi disediain makanan itu selalu di setiap pesta duka menurut suami, dari cerita suami seperti itu. Jadi teman-teman ikutin terus ya video Y dan dukung terus channelnya Y dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyaknya agar Y dan keluarga tambah semangat untuk vlog. Oh iya teman-teman, di sini saya membuat video ini hanya bertujuan untuk membagikan sedikit tradisi pemakaman tradisional yang berbeda dari tradisi pemakaman di Indonesia. Dan video ini sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga yang terkait. Ini adalah acara pemakaman nenek ketiga kami dari pihak suami. Pemakaman ini menggunakan tradisi Shanbei atau Provinsi Shanxi bagian utara. Di era zaman modern ini, sudah banyak tradisi yang dilupakan, salah satunya tradisi pemakaman kuno. Namun, masyarakat Shanxi bagian utara menjadi salah satu masyarakat yang masih melestarikan tradisi pemakaman kuno yang sudah ada ribuan tahun ini. Acara pemakaman bagi penduduk Shanxi bagian utara adalah acara yang sangat penting, karena menunjukkan rasa kekeluargaan dan hormat terhadap leluhur. Maka dari itu, seluruh keluarga dan kerabat yang tinggal di luar kota, khususnya dari pihak laki-laki diharuskan datang membantu. Sesampai di rumah duka, kami langsung berganti baju berkabung. Baju berkabung ini merupakan tradisi yang sudah ada ribuan tahun yang lalu, dan salah satu aspek khas dari budaya Tiongkok. Pakaian tersebut terdiri dari baju berkabung berwarna putih diikat dengan tali rami atau goni, sepatu berwarna putih, topi dan tongkat. Model baju berkabung sangat bervariasi, tergantung pada kedekatan hubungan dengan almarhum atau almarhumah. Anak lelaki tertua mengenakan pakaian yang berbeda dari semua anggota keluarga. Bola kapas yang digantung di topi juga berbeda-beda, tergantung dari kedekatan hubungan dengan almarhumah. Bola kapas ini bermakna melepaskan segala pikiran sia-sia dan berkabung sepenuh hati. Lalu tongkat berkabung dengan potongan kertas putih melambangkan untuk mengusir roh-roh jahat,
sedangkan kain panjang pada topi digunakan untuk menutupi wajah jika ingin menangis. Sehari sebelum pemakaman diadakan, para kerabat dan teman berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Lalu diadakan upacara penyambutan. Upacara penyambutan dilakukan dengan mengelilingi desa hingga aula berkabung dan diiringi oleh pemain musik yang melantunkan musik khusus untuk berkabung. Para anggota keluarga mengikuti iringan tersebut di belakang dengan membawa beberapa ornamen berkabung. Lalu upacara penyambutan diakhiri dengan memberikan penghormatan terakhir seluruh anggota keluarga, kerabat, dan teman yang hadir di aula berkabung. Setelah upacara penyambutan selesai, maka para tamu dan kerabat dipersilahkan untuk makan. Oh iya, karena penduduk desa sekarang tidak banyak lagi, maka untuk memasak kami harus menyewa jasa dari luar. Jika dahulu, dapur umum ini dijalankan secara gotong royong oleh penduduk desa setempat. Acara selanjutnya adalah prosesi penyambutan keluarga almarhumah nenek ketiga kami. Setiap wanita yang menikah di sini, maka akan mengikuti suaminya kelak, hingga pemakaman pun dilakukan di desa suami. Karena itu, keluarga almarhumah datang ke desa suami untuk memberikan penghormatan terakhir. Lalu diadakan semacam pertemuan, di mana anak tertua almarhumah nenek ketiga menceritakan kronologi bagaimana nenek meninggal dan pengaturan pemakaman di hadapan keluarga almarhumah nenek ketiga. Setelah anggota keluarga almarhumah nenek ketiga mendengarkan, mereka bisa menegur, mendesak, tidak setuju, atau menyetujui dan bahkan memuji. Setelah itu, diadakan adat mempersembahkan makanan dan sesaji. Para anggota keluarga berlutut di aula berkabung, dan beberapa keluarga membawa piring-piring kurban mengitari dan menari yang dipimpin oleh para pemusik. Kemudian, para anggota keluarga, kerabat, dan teman yang hadir dipersilakan untuk makan malam terlebih dahulu sebelum diadakan prosesi selanjutnya. Prosesi selanjutnya adalah penebaran lentera jalan. Dimulai dengan 3 bunyi petasan, lalu pemain musik memimpin jalan. Putra tertua membawa batu nisan yang akan digunakan besok, sedangkan putra-putri lainnya membawa tongkat duka dan jalan membungkuk. Para kerabat yang lain membawa lentera,
Namun di era modern ini, lentera tersebut digantikan oleh lampu yang lebih modern untuk ditebarkan sepanjang jalan di desa, di persimpangan, jembatan, hingga jalan menuju makam. Prosesi ini melambangkan supaya almarhumah dapat berjalan di atas jembatan emas dan perak dalam perjalanannya menuju akhirat. Tomorrow. Keesok harinya, dilanjutkan prosesi pemakaman atau penguburan jenazah. Setelah melakukan acara persembahan di aula duka, maka langsung diadakan acara pemakaman. Para anggota keluarga berjalan beriringan menuju tempat pemakaman dengan membawa seluruh ornamen berkabung. Masyarakat sini umumnya membuat peti mati yang terbuat dari kayu pinus dan cemara. Masyarakat Shanxi bagian utara yang tinggal di dataran tinggi Los telah bergantung pada tanah Los beberapa generasi, termasuk tempat peristirahatan terakhir mereka yang berada di sana. Mereka masih menggunakan tradisi pemakaman kuno. Tempat dan waktu pemakaman didiskusikan dengan ahli Feng Shui. Setiap keluarga memiliki tempat pemakaman keluarga atau makam leluhur. Pemakaman ini disusun secara vertikal dari yang tertua hingga yang termuda berdasarkan garis keturunan. Dan secara horizontal untuk mereka yang berasal dari generasi yang sama. Kafling pemakaman leluhur yang baru hanya dapat dibangun setelah setidaknya 3 generasi berlalu. Dikarenakan nenek ketiga meninggal lebih dahulu dari kakek, maka pemakaman nenek dibuat sementara di sini. Nantinya akan dipindahkan, ditempatkan bersebelahan jika sudah sepasang di ruang pemakaman goa di kafling makam leluhur. Lalu setelah itu, seluruh ornamen berkabung harus dibakar dan tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Sekian dulu sepenggal tradisi pemakaman penduduk Shanxi bagian utara dari saya. Semoga di video ini teman-teman dapat menambah ragam pengetahuan budaya di Tiongkok. Terima kasih yang sudah mengikuti. Sampai jumpa di video selanjutnya.